Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan yang ke-8 kali ini saya akan mereview kembali materi hukum pidana bab 5, yaitu sifat melawan hukum, dengan dosen pengampu Ibu Prof. Dr. Haja Hedi Nuraini SHMH beserta Bapak Dr. Muhammad Dendi Ardayandi SHMH. Sifat melawan hukum itu merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena merupakan penilaian terhadap perbuatan dan bukan berlaku pada pelaku. Gitu. Jadi contohnya di negeri Belanda dalam Areshout Red tanggal 20 Februari 1933 di kota Huizen mengenai dokter hewan. Jadi singkatnya dia itu menyatukan sapi yang ada di sana. Jadi sapi yang sehat dengan sapi yang sakit dikarantina semuanya agar tidak menular kepada warga di sekitar gitu. Jadi seharusnya itu melanggar hukum karena memang ada pasalnya. Tetapi setelah dikaji kembali, dia itu tidak jadi pidana karena memang ada beberapa syarat, yaitu tidak merugikan negara dan tidak membahayakannya gitu. Kalau di Indonesia ada putusan Mari gitu pada bulan Januari 1966 dengan kasus Markus Effendi. Jadi hampir mirip, namun kalau Markus Effendi dia ini adalah sebagai bendahara gitu. Namun uangnya itu dipinjamkan gitu, dipinjamkan. Lalu singkat ceritanya uang itu ada yang melaporkan gitu, ada yang ketahuan lah gitu kan. Beliau tidak jadi dipidana karena memang yang pertama tidak merugikan negara, lalu tidak menguntungkan dia spesial pun tidak gitu. Jadi tidak jadi dipidana. Lalu ada sifat melawan hukum. Jadi sifat melawan hukum ini terdiri dari sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum material. Sifat melawan hukum formil yang pertama yaitu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-undang dan diberikan sanksi. Sedangkan sifat melawan hukum material yaitu bukan hanya berdasarkan undang-undang tertulis saja, tetapi juga berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis atau living law. Jadi hukum tidak tertulisnya pun ini bakalan kena kalau melawan hukumnya secara material atau hukum adat lah gitu. Jadi di sini kesimpulannya, sifat melawan hukum dapat hapus dengan adanya alasan pembenar gitu. Sebagai contohnya kita ambil petugas penembak gitu yang akan menembak mati si terpidana gitu. Dia itu tidak melakukan tindak pidana karena ada alasan pembenar itu, ada alasan pembenar kembali gitu. Karena dia hanya ditugaskan oleh negara untuk menembak si terpidana itu. Lalu kemudian ada menurut sifat melawan hukum formil, alasan pembenar hanya dapat diambil berdasarkan hukum tertulis. Lalu menurut sifat melawan hukum material, alasan pembenar dapat diambil dari hukum tertulis. Kemudian ajaran melawan hukum formil sudah tidak dianut lagi sejak tahun 1963. Lalu kemudian yang menentukan adanya alasan pembenar di luar undang-undang adalah hakim. Tapi apabila di sini terjadi pertentangan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, lalu kemudian ada hukum tidak tertulis tersebut harus dipandang adil dan benar oleh
seluruh masyarakat umum. Jadi kalau misalkan tidak adil menurut masyarakat umum itu tidak bisa. Lalu ada rasa keadilan itu harus bersifat umum, jadi bersifat berkepentingan untuk publik, tidak menguntungkan si A atau si B, jadi harus menguntungkan semuanya gitu. Nah, dan juga sifat melawan hukum ini, sifat melawan hukum material dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama dalam fungsi negatif, yang kedua dalam fungsi positif. Kalau dalam fungsi negatif adalah mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar undang-undang untuk menghapuskan sifat melawan hukum, perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. Sedangkan fungsi positifnya menganggap suatu perbuatan tetap sebagai tindak pidana walaupun tidak nyata diancam dengan pidana dalam undang-undang. Jadi mengakui adanya hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum positif gitu. Nah, untuk sistem hukum pidana di Indonesia di sini menganut ajaran melawan hukum material dalam fungsi yang negatif gitu. Jadi contohnya yang tadi arest dokter hewan gitu. Lalu kemudian apakah sifat melawan hukum harus dibuktikan? Ini diantaranya. Apabila dicantumkan dalam rumusan tindak pidana secara tegas, maka unsur melawan hukum harus dibuktikan. Tetapi apabila tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan undang-undang, maka ada dua pendapat. Nah, yang pertama, dalam fungsi yang positif harus dibuktikan karena mempunyai unsur konstitutif gitu, atau ada tindak pidana apabila ada perbuatan yang bersifat melawan hukum. Lalu dalam fungsi yang negatif tidak perlu dibuktikan gitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh semuanya dan dapat dimengerti, dan mudah-mudahan berkah juga bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.